Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Hadir kembali podcast dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali bersama saya Giani selaku host dari Cabe Akademi Literasi. Masih akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan juga literasi digital, tentunya dengan narasumber-narasumber yang telah hadir pada hari ini. Ada 4 narasumber hari ini untuk teman-teman ya. Jadi dari Orari, Organisasi Amatir Radio Indonesia, kemudian juga ada dari Yayasan Trimurti Nusantara, dari Yapindu, dan juga dari Prisaba, Perkumpulan Instruktur Senam Kesehatan Bali. Dan langsung saja teman-teman, kita akan menyapa narasumber-narasumber kita yang cantik dan ganteng pada hari ini yang telah hadir. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Amin, sehat. Sehat ya semua ya tentunya. Baik, mungkin bisa diperkenalkan ya Bapak Ibu untuk organisasinya. Silahkan, mungkin siapa yang duluan? Oke, mungkin dari saya duluan. Baik. Yaitu kami dari Prisaba, yaitu Prisaba itu Perkumpulan Instruktur Senam Kesehatan Bali. Ya, jadi posisinya di sekretariatnya di Ubung. Oke. Ya. Ya. Kan? Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Ngurahagung, Sarjana Hukum. Jabatan saya adalah Ketua Orari Daerah Bali yang tentunya berkantor di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Tembau Penate Denpasar. Itu berdekatan dengan PMI Bali Center. Demikian keberadaan organisasi kami adalah Orari itulah sama dengan organisasi sosial lainnya, yaitu kita adalah organisasi sosial yang yaitu di bidang komunikasi radio, yaitu dengan dukungan komunikasi. Yang mengusus lagi kita bersama tim relawan lainnya itulah membantu pencarian orang hilang, orang anjir. Nah seperti itu mungkin keberadaan kami. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Jadi perkenalkan, nama saya Nyomasri Indrayanti, panggilannya Ibu Ayu. Saya juga kebetulan Ketua Umum Yayasan Trimurti Nusantara. Nah, jadi sedikit perkenalkan diri ya. Jadi Yayasan Trimurti itu bergerak di bidang sosial, budaya, spiritual. Nah, jadi kita punya visi misi yaitu membentuk generasi yang cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara material. Nah, jadi nanti lebih lanjut kita akan diskusi terkait dengan apa itu Yayasan Trimurti dan bagaimana nanti kita akan paparkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari Yayasan Yatim Piatu Anak dan Nusantara yang bergerak di bidang Yatim Piatu Hindu atau Yapindu, bersekretariat di Desa Bakbakan, Gianyar, Bali untuk cabang Bali ya. Dan untuk pusat ada di ITC Cempaka Mas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Beliau di sana ketuanya Bapak Madiramo dan kebetulan yang di Bali ketuanya nama saya Ibu Tugede Sugiarto dan Astungkara ada titel sedikit jasa dari orang tua, di belakangnya ada SE dan titel niskalanya ada juru mangko. Nah, panggilan tiang cukup juru sugi ya. Juru sugi. Demikian perkenalan dari Titiang. Silakan lanjut.
Oke, mungkin dari Ibu boleh dari Prisaba untuk organisasinya ya. Mungkin kita akan bahas dulu tentang organisasinya supaya mungkin juga teman-teman yang menonton tahu atau mungkin ada yang beberapa mungkin yang belum cukup familiar mungkin ya dengan organisasi-organisasinya. Boleh diceritakan dulu, dijelaskan mungkin tentang latar belakang berdirinya organisasinya. Terima kasih Mbak Cantik. Di sini saya mau memperkenalkan Prisaba. Mungkin ada yang belum, apa itu Prisaba? Prisaba itu perkumpulan instruktur senam kesehatan Bali, yaitu berlokasi di sekretariatnya itu di Ubung Kaje ya, di Ubung ya. Nah, Prisaba ini sudah legal ya, dibentuk di tahun 2008, de facto di 2017. Dan kami Prisaba di sini di bawah naungan Kormi Provinsi. Kormi Provinsi itu yaitu rumah daripada semua inorga yang ada di Provinsi Bali, yaitu bergerak di dalam olahraga tentunya ya. Jadi olahraga di masyarakat, baik di pedesaan, di kabupaten, bahkan kita juga sampai ke pusat. Kami dari Prisaba itu bisa menjalankan tugas-tugas seperti itu. Nah, di sini Prisaba itu perkumpulan instruktur senam kesehatan Bali. Di dalam Prisaba itu semua instruktur senam itu ada, tidak hanya senam aerobik. Jadi ada yoganya, ada line dance-nya, ada belly dance-nya. Jadi bermacam-macam guru senam wadahnya di Prisaba. Dan Prisaba ini sudah mempunyai cabang di kabupaten, yaitu di Karangasem. Nah, Karangasem itu juga daerah potensi di pinggiran timur itu bagus sekali untuk instrukturnya dan semua kompeten. Di dalam Prisaba itu memang kita menganjurkan bagaimana kita untuk menyehatkan masyarakat luas, membawa Indonesia bugar gitu. Jadi Prisaba itu tidak hanya kita itu mengajar senam yang abal-abal, tapi kita Prisaba instruktur senam harus punya legalitas yang sah. Jadi kita harus kompeten, dan itu pun kita mempunyai jenjang untuk sekolah, bagaimana untuk teknisnya untuk mengajar, bagaimana gerak teknik yang tidak membuat masyarakat itu cedera, bagaimana untuk mengatasi untuk tulang seperti itu. Kebetulan kami juga saya pribadi juga pengurus dari Kormi Provinsi, jadi itu menangani itu semua. Jadi kita memang instruktur senam itu tidak boleh hanya bisa bergerak, tapi kita harus bersertifikasi. Itu yang kami anjurkan di Prisaba. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau berolahraga atau kesusahan cari instruktur senam, kami sudah terdaftar dan instruktur semua sudah kompeten. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Kami Orari itu sebenarnya adalah organisasi sosial. Tentunya seperti kami bilang tadi adalah bidang komunikasi radio. Mungkin salah satu organisasi yang ada di Indonesia sampai ke tingkat internasional. Kalau kami di tingkat daerah, tingkat 2 kabupaten kota ada organisasi Orari juga, namanya organisasi Orari lokal. Sedangkan untuk di daerah provinsi Bali namanya Orari daerah. Kalau kita di Bali mungkin di 34 daerah juga ada. Terus kalau di Orarinya di pusat ya Orari di pusat. Terus di internasional kita juga namanya International Amateur Radio Union (IARU). Itu kita berintegrasi dari kegiatan lokal, kabupaten kota sampai daerah, sampai pusat maupun sampai internasional. Itu kegiatan kami. Ya tentunya kami juga di sini kompeten untuk ngurus bidang kebencanaan juga. Samping juga komunikasi bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat umum bahwa keberadaan suatu daerah itu seperti apa.
Nah, terus bidang kebencanaan kita juga bersama dengan Basarnas, bersama dengan relawan lain, potensi SAR lain, kita juga menangani masalah orang hilang, orang hanyut, terus juga penanganan terhadap longsor, gempa bumi maupun kebencanaan lainnya, itu bersama potensi SAR yang lainnya juga kita bahu-membahu. Ya tentunya Orari ini adalah satu-satunya juga mungkin organisasi ketika terjadi bencana itu kita lah yang dipakai, makanya kita namanya bencana komunikasi di bidang bencana itu cadangan nasional, karena ketika terjadi gempa seperti kemarin tanah longsor, bahwa Orari itu masih tetap tetap berfungsi karena kita bisa menyampaikan pesan lewat radio itu baik ke Orari ke pusat maupun ke internasional. Nah, itu yang mungkin keberadaan radio Orari. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin menyampaikan visi misi terkait dengan Yayasan Trimurti. Apa itu Yayasan Trimurti? Ya, jadi sesuai dengan SK kami itu kami sudah berdiri di tahun 2006 ya. Pusat yayasan kami di Tampak Siring, kemudian kami juga mempunyai sekretariat di Provinsi Bali di Jalan Nangka. Dan juga di masing-masing kabupaten kota kita juga mempunyai sekretariat masing-masing. Nah, jadi visi misi daripada yayasan ini adalah ingin mewujudkan generasi yang seperti yang bilang tadi, cerdas secara spiritual, cerdas secara ekonomi, cerdas secara intelektual, spiritual, cerdas secara material. Nah, jadi kami salah satu program daripada Yayasan Trimurti ini sudah kami lakukan ya. Jadi di bidang spiritual kami selalu mengadakan baik itu ritual, mebayuh, mesangi, mewinten, itu semuanya gratis. Nah, jadi kita ingin membentuk generasi emas di masa depan sesuai dengan program daripada pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Jadi kita ingin mewujudkan generasi ke depan itu cerdas secara spiritual, bukan saja yang fisik harus dibersihkan, secara rohani juga dibersihkan agar ke depan mereka punya apa namanya itu, yaitu cita-cita, harapan, jadi mereka bisa tercapai. Jadi secara spiritualnya juga kita harus bangun, kemudian juga secara mental itu juga harus kita bangun, karena mengingat sekarang musim gadget dan sekarang generasi muda kita tuh memang perlu pendekatan secara spiritual. Nah, kemudian di bidang kesehatan kita juga sering melakukan pelayanan pengobatan, baik itu general check up, baik itu general check up, terapi, itu kita sering lakukan setiap bulan di masing-masing kabupaten kota. Dan kalau untuk di yayasan kami melakukannya setiap 1 minggu sekali. General check up, pengobatan semua obat-obatnya adalah herbal. Jadi tidak ada unsur kimia ya. Jadi herbal itu tentu untuk membentuk imun tubuh agar kita, harapannya agar semua masyarakat sehat, kuat, dan umur panjang, karena dari guru-guru kami, spiritual kami yang memproduksi obat-obat herbal ini semua umurnya di atas 100-an tahun, masih sehat, kuat, dan umur panjang. Nah, itu yang ingin kami nanti duplikasikan kepada generasi muda, kepada masyarakat pada umumnya. Itu di bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan kami juga berusaha membantu masyarakat ataupun warga yang memang kurang mampu. Kami menjembatani, menyalurkan warga yang ingin sekolah. Kan banyak generasi muda kita yang kekurangan ekonomi, sedangkan mereka ingin sekolah, kemudian terbentur biaya. Kami juga membantu menjembatani, menyalurkan ke beberapa universitas agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang mendapatkan beasiswa seperti itu. Seperti di Mahendra Data, kemudian di Unhi, kita sudah bekerja sama seperti itu. Ya, jadi kemudian baik di bidang sosial kami selalu bergandengan tangan dengan donatur ya yang mempunyai hati yang mulia ya. Kita memberikan sembako kepada memang lansia yang memang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kasih kita ya. Jadi kita juga sangat berterima kasih dengan Kesatuan
kebangsaan dan politik Provinsi Bali ya. Jadi melakukan podcast seperti ini sangat luar biasa. Kemudian juga mengumpulkan donasi-donasi sehingga bisa kita salurkan kepada lansia, kepada anak yatim piatu yang memang sangat-sangat membutuhkan tali kasih kita. Ya, kalau memang menurut kami kan berbagi tidak harus menunggu kaya. Walaupun kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, baik itu berbagi hanya sebiji sawi, itu yang penting tulus ikhlas itu adalah niatnya yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi kami khususnya di Yayasan Trimurti ini memang sudah hampir lebih kami bergerak udah 10 tahun lebih ya. Namun kami belum pernah artinya mengajukan proposal dari instansi ataupun pemerintah manapun. Nah, karena dulu petunjuk dari almarhum guru kami berusaha untuk berbuat, nanti Tuhan agar mengetuk pintu umatnya yang mungkin dititipkan kelebihan rezeki bisa berdonasi kepada yayasan kami tanpa kami membawa proposal ke sana ke sini, ujung-ujungnya nanti proposal kami Trimurti di tempat sampah. Nangis rasanya karena itu membawa 3 nama dewa yang memang disusung oleh umat Hindu pada umumnya. Nah, itu kemarin pesan sih memang dari guru kami, kalau memang instansi ataupun pemerintah yang memang bisa kolaborasi ataupun sinergi dengan yayasan ini sangat luar biasa. Jadi kita istilahnya yayasan punya program visi misi. Kalau pemerintah pada khususnya mereka punya program tentu didukung oleh anggaran. Jadi pasti kita berharap semua program itu bisa berjalan baik. Nah, kami di yayasan kan tidak ada support dana, tidak ada anggaran dari manapun, tetapi kita berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin untuk ke masyarakat karena nilai-nilai spirit tadi itu untuk kita bisa menabung karma baik walaupun hanya sebiji sawi. Nah, jadi terkait dengan pelayanan pengobatan gratis, kami juga sering ke Jembrana, ada juga TPD kami di sana. Banyak sekali lansia-lansia yang memang sakit, kemudian ditinggal suami, ada tinggal istri, mereka hidup sendiri dan lagi sakit, itu kita kan timbul rasa empati, kasihan gitu. Tapi tidak mungkin kita dengan sendiri untuk membantu mereka yang begitu banyak ya. Jadi dengan adanya kesatuan politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ini semoga bisa menjembatani kita semua yayasan ini nanti bisa bergandengan tangan ya, bersatu padu bagaimana kita bisa berbuatlah untuk mereka-mereka yang sangat-sangat membutuhkan itu. Kemudian juga Tiang juga sering ke lapangan karena Tiang punya data yang akurat ya, by NIM, by KTP, by address yang memang masyarakat yang memang sangat-sangat garis di bawah kemiskinan, tetapi belum ada dapat dia bantuan dari pemerintah. Nah, ini perlu kita istilahnya menjembatani. Usul Tiang ya mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan nantinya agar dinas ataupun terkait utamanya dinas sosial gitu ya, mungkin bisa kita diajak remuk, kita bisa memberikan data yang valid. Oh, ini loh warga yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan, baik itu sembako. Nah, warga negara kita, baik itu dia tuh lansia, cacat gitu, mereka kan butuh hidup, butuh sesuatu untuk dia bisa menyambung hidupnya gitu. Nah, disitulah yang sering miris sekali. Ada juga anak yang banyak ditinggal orang tuanya saat COVID. Nah, dia sekarang tinggal dengan orang tuanya sampai dia stunting, sampai pertumbuhannya memang jauh-jauh di bawah balita yang standar ataupun di bawah anak yang memang pertumbuhannya sesuai dengan tumbuh kembang anak pada umumnya. Tiang punya data by NIM, by address, by KTP, dan Tiang kunjungin ke sana memberikan sembako. Tiang tahu ibu dapat bantuan BLT, oh tidak. Tiang berapa kali buka, oh ini buktinya Tiang tidak pernah dapat. Nah, itu kan real fakta. Nah, seperti itu. Nah, kita bukannya mengkritik, tetapi kita memberikan sedikitlah masukan kepada dinas terkait di masing-masing kabupaten kota. Sekali-sekali terjunlah, artinya kalau memang kita dimintai misalnya data di masing-masing kabupaten, oh kita punya ini data valid yang betul-betul program daripada pemerintah pusat itu betul-betul tepatlah sasaran gitu. Harapan kami seperti itu.
Nah, itu secara garis besar program dari Yayasan. Kalau memang untuk hari Sabtu kita biasanya melakukan agenda CA, baik itu terapi, baik itu pengobatan herbal di pesantren kami di Tampak Siring. Kalau hari Minggu biasanya kita juga di sekretariat di Kediri, Tabanan, Jalan Pusparesti nomor 78. Ya, kami setiap hari Sabtu. Banyak juga lansia yang sakit, asam urat, nggak bisa jalan, kadang sampai ditata. Jadi di situ kita ada upaya-upaya untuk memberikan treatment, baik itu terapi, baik itu check up-nya dulu, obatnya juga herbal. Memang herbal itu memang pelan tetapi pasti, tapi tidak ada efek samping karena tidak mengandung kimia. Ya, jadi itu secara garis besar dulu yang dapat kami sampaikan. Nanti dalam diskusi mungkin banyak masukan, banyak juga input, kritik yang membangun tentu untuk kebaikan kita bersama, khususnya di Provinsi Bali, mewadahi daripada kantor Dinas Kesatuan Republik Badan Kesatuan Bangsa dan Republik Provinsi Bali ini nanti bisa tetap eksis, tetap maju, keberadaannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang ada di Provinsi Bali khususnya. Ya, Baik, terima kasih Bu, tertata sekali. Dan mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi Bu ya untuk apa saja kegiatan dari organisasi masing-masing. Tapi sebelumnya kita ke Yapindu dulu untuk perkenalan organisasinya, apa yang melatar belakangi sehingga organisasi ini terbentuk. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Begitu juga terima kasih kepada Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang memberikan kesempatan kami hadir di acara podcast yang penting sekali bagi kita untuk menambah wawasan kebangsaan. Nah, Yapindu atau Yatim Piatu Hindu itu berbadan hukum nasional dengan Yayasan Yatim Piatu Ananta Nusantara yang berkedudukan pusat di Jakarta Pusat. Dan kemudian inilah menurut saya satu-satunya Yayasan Yatim Piatu Hindu yang berbadan hukum nasional. Maka dari itu kita juga dapat mandat dari Bapak Dirjen Bimas Hindu, Bapak Prof. Nengah Dwije untuk mendata anak yatim piatu Hindu yang ada di seluruh Indonesia atau Nusantara. Nah, kebetulan saya di cabang Bali punya sekretariat di Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Dan ini baru merintis, baru 1 tahun kita pelantikan, pengesahan dan DSK oleh pengurus pusat. Astungkara sudah beberapa kegiatan yang kita bisa lakukan untuk membantu anak yatim piatu, mulai dari pendataan dengan format Dinas Sosial Kementerian Pusat. Jadi ada beberapa anak juga yang sudah mendapatkan tunjangan dana pendidikan senilai 600.000 per 4 bulan. Sudah ada, dan itu sudah terrealisasi melalui penyaluran melalui kantor pos. Nah, itu lagi tetap kita akan data terus anak yatim piatu kita, termasuk dalam 1 tahun ini juga ada beberapa kita salurkan bantuan untuk anak yatim piatu yang kita khususnya di Bali, dan di mana kita ini sangat ingin menyelamatkan, menjaga dan bangkit dalam yayasan ini untuk menyelamatkan anak yatim piatu Hindu sebagai generasi adat tradisi budaya Hindu kita. Ketika ini kita bergerak, ada suatu hal yang sangat disayangkan dan ironis bagi kita ketika kita bangkit untuk menyelamatkan anak yatim piatu. Kemarin ada kejadian di mana ada 2 anak yatim piatu yang melakukan ulah pati ya di jembatan Plago ya. Itu sangat membuat kita sedih gitu loh. Di saat kita sedang bangkit-bangkitnya ingin menyelamatkan anak yatim piatu Hindu,
ada kejadian seperti itu. Dan besok paginya karena kita dengar ada info di medsos butuh biaya penguburan ya, kita meluncur dengan Bapaknya Mas Sujastro, juga pengurus dari Yapindu, juga beliau juga donatur. Sebagai panggilan jiwa, langsung kita ke sana dengan harapan bisa membantu keluarga mereka yang ditinggal dan mendoakan anak-anak itu semoga mendapatkan tempat yang damai di alamnya. Dan di sana juga ketemu beberapa dari yayasan lain seperti Peduli Buleleng, ada lagi dari Dinas Sosial Buleleng. Nah, di sana baru terungkap ternyata selama ini ada anak-anak yatim piatu kita belum mendapatkan bantuan dan merasakan tekanan yang berat sampai depresi sehingga mengambil hal-hal jalan singkat seperti itu. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi di sini kita menata juga secara organisasi dari dalam, kita juga membentuk koperasi dengan nama Koperasi Santosa Anak Nusantara yang berkantor di Jimbaran, Jalan Ulu Atu. Juga dalam organisasi ini adalah giat sosial keagamaan, juga dilengkapi dengan beberapa bagan-bagan pendidikan keagamaan, juga ada kesehatan mirip dengan kegiatan Ibu Trimurti tadi ya, dan juga ada pembinaan untuk anak yatim piatu dan anak-anak tidak mampu. Jadi harapan kita semua, Bali adalah barometer Hindu ya. Jadi kita di sini punya kewajiban menjaga menyelamatkan anak yatim piatu Hindu. Nah, walaupun ada yayasan lain ya, kita juga terima kasih yang sudah bisa membantu. Tapi saya menilai yayasan yatim piatu Hindu sendiri belum cukup bisa menangani, dalam arti masih ada banyak beberapa anak yatim piatu Hindu yang belum tersentuh penanganan. Nah, ini juga ada faktor tradisi ya, karena di Bali tingkat rasa memiliki kekeluargaan itu besar. Jadi syukur-syukur sekali mereka ada yang nampung, ada yang menjaga, baik itu paman, bibi, nenek, kakek, karena mereka juga susah melepas, apalagi itu pertisentano namanya, susah melepas untuk tinggal di pesraman, tinggal di yayasan itu kadang-kadang itulah yang kita antisipasi juga untuk memberikan bantuan yang mereka yang di luar pesraman masih banyak tercecer. Makanya kita data semua sehingga bisa kita buatkan database untuk menjadi data Yapindu dan pengajuan baik itu ke Kemensos, Kementerian Sosial ataupun ke sini ke PPA ya, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu beberapa perjalanan Yapindu dan program kerja ke depan yang akan kita jalankan. Semoga bisa membangun dalam wawasan kebangsaan ini. Itu adalah bagian dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena parkir mikir dan anak telantar adalah tanggung jawab kita semua juga di samping negara ya. Kita harus peduli meningkatkan rasa patriotisme, wawasan kebangsaan ini, gotong royong, saling bantu-membantu untuk membangun bangsa kita. Nah, itu sedikit tentang Yapindu. Nanti mudah-mudahan bisa kita lanjut lagi. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang dalam waktu dekat mungkin ada organisasinya yang akan melakukan kegiatan, apakah ada? Jadi baik, terima kasih tadi dari Yayasan Yatim Piatu ya. Jadi
kami dari Yayasan Trimurti memang ada banyak beberapa mempunyai data anak yatim piatu. Nah, ini apakah termasuk anak yatim piatu itu harus memang kedua orang tuanya meninggal, atau memang satu dia meninggal, bapaknya meninggal, terus kalau ibunya sakit stroke, itu kan udah termasuk dia anak yatim piatu, ibunya tidak bisa bekerja dan dia harus perlu juga menyambung hidup dan sekolah. Ini yang memang kita jumpai di lapangan, memang betul-betul miris perasaannya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak mohon izin kita bisa sinergi, kita bisa kita tahu data secara real, secara fakta di lapangan, by name, by KTP, by address. Kemudian yang kedua, kami memang rencana melakukan, kalau memang rencana kami kegiatan untuk general check up, itu pengobatan, itu rutin setiap bulan. Kalau memang dalam satu desa ini kami akan melakukan di satu desa Munggu untuk general check up kepada lansia dan pemberian juga obat herbal, itu kita pasti akan koordinasi dulu dengan desa, jadwal dan harinya. Kami punya program seperti itu. Kalau memang desa memberikan jadwal, baik itu hari apa ataupun nanti bulan berapa, itu kesiapannya desa, kami akan datang ke sana untuk melakukan pelayanan pengobatan. Kemudian terkait dengan ritual, karena memang kemarin kami sebenarnya setiap ada tumpak wayang, kami melakukan ritual membayar sapulangga gratis, membayar melik, ya, karena itu memang sangat-sangat baik ya untuk pertumbuhan ataupun generasi muda kita untuk di bidang spiritual seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, ya mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi, bersinergi agar bisa membantu warga ataupun masyarakat yang memang kehilangan orang tuanya, ya mereka juga butuh pendidikan, butuh untuk menyambung hidup, ya seperti itu. Dan apalagi yang anak-anak yang memang di bawah umur, ya dia memang tergolong sampai stunting, kan dari gizi dia juga kurang, karena dari ekonomi juga mereka dia sangat kurang, ya. Jadi nah itulah pentingnya kita di sini diskusi agar nanti bagaimana kita bisa intervensi langsung, kita bisa terjun ke lapangan langsung, kita bisa berbuat apa, kita bisa membantu mereka. Nah itu dulu dari Titiang. Terima kasih, nanti mungkin diskusi ini bisa lebih kita pertajam lagi agar bisa bermanfaat tentunya. Informasi ini bisa kita paling tidak ada manfaatnya nantinya bagi masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami dari Orari Bali Tentunya dalam kesempatan yang baik ini juga menyampaikan bentuk kepedulian kami terhadap organisasi, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ini dan Provinsi Bali, bahwa tanggal 11 nantinya kami juga dengan yayasan, ya, terus dengan komponen lain juga akan menyelenggarakan kegiatan jalan sehat, ya, berhadiah, yaitu start dan finishnya rencana di lapangan Bajir Sandi sebelah timur, itu dalam rangka hari jadi Provinsi Bali yang ke-66. Ya, tentunya kesempatan ini kami mengajak dari ormas yang sudah terdaftar di Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Bali ini untuk ikut memeriahkan. Kita bertemu bertatap muka dengan teman-teman di lapangan, dari OPD juga, organisasi perangkat daerah Provinsi Bali, perusahaan, BUMN maupun swasta, pelajar, mahasiswa, juga kalangan umum kita undang untuk ikut kegiatan itu. Nanti jam 6 rencana dibuka oleh PJ Gubernur, start dan finishnya di lapangan di Mandala Renon. Itu yang paling mendekat ya, tanggal 11 Juli. 11 Agustus. 11 Agustus. Ya, hari jadi Provinsi Bali kan 14 Agustusnya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Terima kasih. Mungkin dari Prisaba, Perkumpulan Instruktur Senam Bali, kita dalam waktu dekat ini di bulan Juli tanggal 10 kita juga mau mengadakan
berolahraga bersama masyarakat umum, yaitu tempatnya di Matahari, di gedung Matahari di bawah, di basement itu. Nah, sekalian kita mengadakan lomba senam juga, lomba kreasi senam. Jadi contoh lomba Gemo Famire yang dikreasikan dengan daerah Bali itu bisa. Nah, itu kita juga adakan di tanggal 10 juga. Dalam rangka itu Forda Bali, Forda Kormi Provinsi. Nah, itu kebetulan kenapa kita Prisaba mengadakan event seperti itu, karena untuk menuju ke Fornas nantinya ke NTB di Mataram, itu Fornas ya. Jadi Fornas ke-8 kita mencari bibit-bibit untuk nantinya Bali itu ikut ajang lomba di Fornas di Mataram. Jadi itu nanti dilakukan untuk seluruh Indonesia. Jadi setiap provinsi kita ngirim. Nah, itu jadi kegiatan Prisaba itu tujuannya untuk membawa masyarakat sehat, Indonesia bugar. Jadi Prisaba itu ya kegiatannya untuk mengajak masyarakat happy, mengajak masyarakat sehat, itu aja sih gitu. Tapi di dalam hal ini Prisaba juga selalu mengajak bibit-bibit baru. Jadi kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi kita juga tidak mengajak anak-anak yang muda aja, mungkin kita mengajak orang-orang yang sudah yang pensiun, yang kepingin mempunyai kegiatan yang positif. Satu, bisa menyehatkan masyarakat. Kedua, kita juga bisa mencari untuk uang dapur. Itu biasanya yang kita lakukan untuk mengarahkan pengarahan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang kepingin kita mensosialisasikan bagaimana mengajak masyarakat selalu sehat seperti itu. Jadi kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan itu, yaitu di tempat kami di Kormi Provinsi selalu mewadahi semua inorga seperti itu ya. Intinya Prisaba ini mengajak masyarakat umum untuk sehat, happy. Kalau kita sudah sehat pastinya happy. Kalau kita happy pastinya kita sehat. Itu tujuannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu. Oh ya, baik. Silakan. Ya, dari Yapindu nanti dalam waktu dekat ada kegiatan juga sosial ke Jembrana ya. Karena kami punya program jangka pendek, setiap bulan melakukan kunjungan ke masing-masing daerah kabupaten yang ada di seluruh Kabupaten Bali. Karena kami juga sudah membentuk ketua-ketua Koda di masing-masing kabupaten ke 9 kabupaten yang ada di Bali. Nah, kemarin kita sudah ada di Karangasem untuk mengunjungi anak yatim piatu di daerah Padang Haji sama Bungayo, Bebandem, itu senilai 67 paket sembako. Nah, sekalian kita mendata. Tabanan nanti. Nah, ini untuk Juli kita akan ke negara. Nah, data udah masuk untuk 2 panti asuhan juga ada 24 anak. Dan yang di Melayu ada 35 anak, dan di luar panti asuhan ada 25 anak lagi. Jadi itu yang akan kita garap bulan Juli ini. Dan untuk dalam waktu dekat ini tanggal 30 kita penataan peselaman yang dari Bedugul. Kita bersih-bersih dulu, mungkinan kita buka sekolah PAUD dulu, karena kita di sana kalau menampung anak yatim piatu belum memadai tempatnya gitu. Jadi sementara kita akan mengarah ke PAUD dulu atas persetujuan juga bendesa di sana gitu. Dan kepala desanya memang itu dibutuhkan saat ini. Nanti dalam waktu dekat, dan ini berlanjut terus di masing-masing Korda seluruh Bali. Setelah Karangasem, Jembrana, Singaraja, kita cari yang jauh-jauh dulu. Dan itu pun sudah pernah kita lakukan. Itu berantai terus sampai kita bisa mendata seluruh anak yatim piatu itu di seluruh Bali khususnya. Itu dari saya dulu. Mungkin bisa langsung Bapak untuk dari pendapat Bapak sendiri tentang wawasan kebangsaan. Ya,
Karena kan juga mungkin seperti yang kita tahu, wawasan kebangsaan itu juga adalah cara pandang seseorang atau mungkin kelompok ya dalam melihat bangsanya sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Ya, wawasan kebangsaan itu sangat penting. Suatu cara pandang kita, mulai dari cara kita memahami identitas bangsa, sejarah bangsa, adat istiadat, itu akan menjadi cermin identitas bangsa, kepribadian bangsa, gitu. Nah, dalam topik ini juga penting sekali dengan pemahaman Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana itu menurut saya Pancasila itu adalah intisari, intisari ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia yang dirangkum menjadi Pancasila, sehingga masyarakat atau rakyat Indonesia lebih mudah mempelajari, memahami dan mengamalkan gitu. Nah, di samping itu juga ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan itu kita rangkum, kumpulkan menjadi satu untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Tentunya di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam Pancasila itu yang kita kenal ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu identik dengan keyakinan umat Hindu yang dikenal dengan Pancaselada, di mana keyakinan pertama adalah Brahman. Jadi untuk menanamkan mental spiritual, moral, kita harus belajar lebih memahami agama dan ajaran-ajaran Tuhan. Berjalan di ajaran-ajaran Tuhan. Nah, jadi mengapa saya bilang itu adalah intisari semua agama? Nah, itu salah satu contoh bahwa kita semua agama adalah tujuannya menyembah satu Tuhan gitu. Jadi agama itu adalah jalan, berbagai jalan yang kita punyai untuk bagaimana cara menyembah Tuhan, untuk meningkatkan jiwa spiritual, moral, mental kita, sehingga kita memiliki jiwa mental yang baik, berbudi luhur, jujur, dan bisa dipercaya, karena itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Nah, itu kedua ada kemanusiaan yang adil beradab. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah suatu binaan keagamaan juga, termasuk kegiatan sosial agama yang dimana Yapindu bergerak di membantu anak yatim piatu supaya mereka mendapatkan keadilan dan bisa menumbuh kembangkan norma-norma sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih beradab. Nah, minimal bisa mengataskan atau mengurangi kesusahan ataupun memenuhi sedikit kebutuhan mereka yang sedang kesusahan. Karena kalau kita di lapangan, sekecil apapun bantuan kita, kalau kita bisa membantu orang yang benar-benar membutuhkan, akan besar sekali manfaatnya gitu. Jadi itulah sentuhan hati kita, panggilan jiwa kita. Dan ketiga ada persatuan bangsa ya. Nah, disinilah wawasan kebangsaan kita. Gimana kita mengadakan toleransi antar umat beragama, di antara perbedaan kita, kebinekaan kita berkumpul jadi satu untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa dan membangun bangsa ini. Nah, kita lihat sejarah bagaimana perjuangan pahlawan kita dulu saat dijajah misalnya, bagaimana mereka menderita dan bersatu bangkit untuk meraih kemerdekaan. Nah, di sini juga kita harus bisa bersatu, tetap bangkit untuk mengisi kemerdekaan ini gitu. Jangan lalai.
Karena disinilah semuanya godaannya besar sekali, karena apa namanya di saat membangun bangsa ini ada hal-hal yang membuat kita terbuai gitu. Nah, di situ harus kita sadar diri dan tetap bangkit, tetap jaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan toleransi, saling menghargai dan menghormati. Dan keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Jadi semua kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi sebenarnya rakyat yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi itu. Jadi utamakanlah rakyat dan pendapat rakyat, inspirasi rakyat, dan pedulikanlah rakyat kita, keluhan rakyat, dan semua dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu. Itu mengenai sila keempat. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat berperan penting bagi kita, ormas-ormas, lembaga-lembaga keumatan. Pada kesempatan ini sudah bagus sekali dikondisikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di bawah gagasan dari Bapak IKK ya. Jadi ini adalah satu cara untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa melalui penyatuan ormas-ormas Bali ini. Di sini ada berbagai ormas ya, sampai 400 lebih ya kalau nggak salah. Itu ada dari berbagai keyakinan dan kepercayaan juga. Di sini kita bisa bersatu padu, saling menghargai, saling menghormati, dan juga toleransi yang tinggi, di mana untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita. Nah, tentunya punya ide-ide ataupun visi-visi yang bagus yang bisa kita manfaatkan, dan tentunya tidak saling bersentuhan atau kita sejalan searah demi kedaulatan bangsa ya. Nah, itu juga yang bisa saya sampaikan, termasuk juga kebinekaan Tunggal Ika itu yang sudah menjadi kebanggaan kita di antara keragaman adat, suku, budaya, seni, semua itu adalah warna-warni. Cuma bangsa Indonesia yang bisa memiliki kekayaan adat, tradisi, budaya itu yang mana harus kita jaga, selamatkan, wariskan dari leluhur kita, jaga dengan baik. Karena itu adalah juga bagian dari cerminan pribadi bangsa kita. Ya, itu sedikit dulu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu, dari organisasinya sendiri mungkin yang sesuai dengan visi misi dari organisasi atau kegiatan-kegiatannya yang mungkin sudah relate begitu ya dengan nilai-nilai Pancasila, mungkin bisa dijelaskan. Silahkan, siapa? Silakan. Terima kasih. Kami dari Orari Daerah Bali, wawasan kebangsaan itu kita memandang bahwa atau pemahaman yang mendalam tentang pentingnya persatuan, kesatuan, kesadaran, tentunya kebangsaan di antara warga negara dan dari sebuah negara itu. Ya tentunya penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai Pancasila yang sudah disampaikan juga tadi secara panjang lebar, sejarah, budaya, dan identitas nasional serta komitmen untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara. Nah, itu yang kami dari Orari memandangnya dengan tujuan memperkuat rasa cinta tanah air,
solidaritas dan kerjasama antar warga negara, antar agama juga sudah dijelaskan tadi panjang lebar. Nah itu yang untuk mencapai tujuan kebersamaan demi memajukan bangsa Indonesia ini. Nah itu dari kami mungkin. Mungkin sedikit dari saya untuk menambahin, tadi sudah dijelaskan semua, dijabarkan dengan detail bagaimana intinya kita ini bagaimana untuk memelihara Pancasila kita ya. Dan di sini kami juga sangat bangga. Dan kenapa sangat bangga? Karena kita di sini ketemu dengan semua ormas yang bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Ini bagus sekali buat Bapak IKK yang punya kegiatan seperti ini yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai saya pribadi atau dari Prisaba, kita sangat bangga kenapa kita bisa bertemu dengan bermacam-macam karakter orang, bermacam-macam suku bangsa dan agama. Jadi kita di sini menjadi satu, yaitu menjadi saudara ya Pak ya. Jadi kita saling membahu. Jadi yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu posisi organisasi yang di mana kita memang harus tahu. Nah di sini sangat bagus sekali ide daripada Pak IKK, jadi menyatukan kita semua, baik dari organisasi yang kecil sampai besar, ditampung di Kesbangpol di Persatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bali ini. Jadi pokoknya dapat jempol banyak deh Pak IKK ya, luar biasa ya. Jadi kita bangga juga ya. Mungkin dari saya itu aja. Oke, Baik, mungkin langsung bisa dengan Bu Ayu dari Yayasan Trimurti. Jadi baik, terima kasih atas waktunya dalam momentum yang memang sangat luar biasa ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Jero terkait dengan nilai-nilai daripada Pancasila itu memang sangat-sangat luar biasa, sudah disampaikan, tidak perlu Tiang jelaskan lagi. Nah, jadi terkait dengan pemahaman Tiang secara pribadi, baik itu mewakili daripada Yayasan Trimurti, kita mengusung kepada 8 fungsi keluarga. Memang muaranya semua dari keluarga. Kemudian kita dalam wadah yayasan ini, Trimurti ini bisa mewadahi, harapannya menjembatani nanti apa-apa yang terjadi permasalahan di keluarga itu sendiri, baik dalam fungsi agama, fungsi budaya sosial, baik itu dalam fungsi kesehatannya, reproduksinya utamanya, kemudian juga dalam fungsi lingkungan, dalam fungsi pendidikan, semua itu memang sangat-sangat penting kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada di Bali pada khususnya. Kemudian dalam momentum ini kami juga dalam waktu bulan Juli ke depan ya, kita juga akan mengadakan pelayanan kesehatan Pap smear ya. Itu memang Pap smear itu kan kesehatan reproduksi, itu memang sangatlah amat penting bagi generasi muda, bagi kaum perempuan, bapak-bapak kan malas Pap smear, tapi untuk ibu-ibu, untuk generasi muda kita itu sangatlah amat penting, karena kita data di kantor ya, di kesehatan tuh banyak sekali ibu-ibu yang meninggal karena kanker serviks ya, karena miom dan sebagainya. Itu kan sangat miris kita. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Sangat penting menjaga semua organ kesehatan tubuh kita memang sangat penting. Tetapi organ reproduksi kadang-kadang kan disepelekan begitu ya. Jadi kita mengadakan pelayanan Pap smear gratis, dan juga di masing-masing desa ya, khususnya di Badung, juga di Badung, Tabanan, nanti kita akan berkoordinasi dengan stakeholder ataupun pemerintah yang ada di desa. Nah nanti melalui ini siapa tahu memang ada yang mau, mungkin bisa japri, bisa nanti di desa mana kita akan melakukan, kita pasti koordinasi dengan stakeholder yang ada, kita akan membawa mobil ke sana pelayanan Pap smear ataupun IPA dengan dokter dan lain sebagainya. Nanti di situ kan bisa terdeteksi lebih awal apakah ada kendala atau apa. Kalau ada kendala pasti bisa lebih cepat penanganannya dan bisa ditangani. Itu satu. Nah kemudian jangka waktu dekat juga di bulan Juli juga kita akan ke Songan juga membawakan sembako ataupun pelayanan pengobatan gratis, karena memang sangat-sangat banyak sekali lansia ataupun warga di sana yang memang sakit tapi mereka sangat jauh dari pelayanan pengobatan ataupun kesehatan seperti itu. Nah itu sudah termasuk
di bidang mungkin sila kelima ya, keadilan sosial gitu bagi Indonesia. Nah kemudian bidang ritual agama itu ketuhanan tadi mungkin sila yang ke-1 ya. Nah, jadi kita sudah beberapa kali di setiap hari raya Saraswati kita juga melakukan pewintenan Saraswati. Ya, di pewintenan Saraswati itu boleh kepada siapa saja. Generasi muda kita juga sangat penting, berkali-kali juga sangat penting. Ya itu kan pembersihan jiwa ya, roh kita gitu kan. Jasmani, rohani juga penting dibersihkan. Mungkin jemaahku sudah tahu, katakan agar bisa lebih berlian pemikiran generasi muda kita, agar bisa spiritnya lebih meningkat, agar bisa di situ tumbuh rasa empati kepada masyarakat. Nah, situ pasti nanti timbul rasa sosialnya tinggi, solidaritasnya tinggi. Nah, kalau memang spiritnya ataupun kurang gitu, nanti akan kita orikan cepat terkontaminasi dengan hal-hal yang memang kenakalan remaja sekarang, ya pengaruh-pengaruh luar dan lain sebagainya yang memang terindikasi ke hal-hal yang memang negatif nanti untuk masa depan daripada generasi muda kita gitu. Contoh minum apa dan sebagainya. Nah itu Tiang juga sering memberikan sosialisasi kepada STT gitu kan, kepada posyandu remaja gitu kan. Nah jadi di situ kita memberikan pemahaman sedikit tentang bagaimana kita untuk berencana itu keren, merencanakan masa depan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Contohnya misalnya hamil di luar nikah, nah itu kan kita orikan, kan kasihan orang tua sudah susah payah sekolah lalu anaknya hamil di luar nikah. Nah itu kan itu yang perlu kita antisipasi, seks bebas, pergaulan bebas, miras. Nah hal-hal seperti itu yang perlu kita sosialisasikan kepada generasi muda kita, di samping menjaga kesehatan reproduksinya, menjaga juga spiritualnya agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif seperti itu untuk kemajuan dan kesuksesan generasi muda ke depan seperti itu. Nah, jadi terkait dengan Badan Kesatuan politik ya bangsa dan politik Provinsi Bali ini, mohon maaf ya kita juga sangat ya Kesbangpol, makanya memang itu biasa dengan disingkat ya Kesbangpol ya. Jadi terima kasih sekali kita difasilitasi oleh Bapak IKK ya. Jadi ini gagasan yang sangat luar biasa. Kita bisa dengan berbagai agama, suku, yayasan berbagai banyak di Bali kita bisa berkumpul, kita bisa saling kenal. Nanti harapannya ke depan kita bisa saling sinergi, bisa saling support ya, saling memberikan informasi ya, tentu untuk mensukseskan program-program daripada baik itu pemerintah, baik itu dari Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bali ini pada khususnya. Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatannya ya. Mudah-mudahan nanti di section berikutnya mungkin kita bisa diundang lagi ya dalam session mungkin dengan berkenalan dengan yayasan yang lain ya, agar kita bisa saling kenal, saling kolaborasi, kita bisa saling mensupport satu sama lain. Jadi kesatuan dan persatuan ini bisa terjalin, saling menghormati, saling menghargai tentunya untuk kemajuan daripada program-program pemerintah pada umumnya. Ya, terima kasih. Baik, jadi Bapak mungkin mau menambahkan ya? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Ya, ini salah satu contoh di mana peranan pemerintah sangat penting untuk membina kesatuan dan persatuan bangsa. Karena pemerintah juga harus memiliki jiwa kebijaksanaan dan visioner untuk merekatkan orang-orang ataupun menjadi kumpulan orang-orang atau masyarakat sehingga bisa bersatu dalam kebinekaan itu, tetap menjaga kehormatan, saling menghargai dan toleransi. Nah, kenapa Pancasila dipakai topik pada acara ini? Karena Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Jadi yang namanya dasar atau pondasi itu sangat penting dalam membangun suatu negara. Sama halnya dengan membangun rumah kan.
ketika kita membangun rumah, apa yang harus dikuatkan? Kan harus dasar, fondasi harus kuat supaya menjadi rumah itu kokoh, berdiri tegak. Nah, di sini Pancasila juga menjadi dasar negara kita untuk membentuk manusia-manusia yang bermental kuat, berbudi pekerti yang luhur, dan menjadi bangsa yang kuat untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi negara yang tentunya kokoh dan kuat ya, baik dari ancaman luar maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, di samping wawasan kebangsaan tadi juga kan ada literasi ya, literasi digital ya. Nah, bagaimana kita memahami pengetahuan tentang penguasaan digital ataupun saat ini namanya medsos ya. Nah, di sana dalam perkembangan teknologi baru ataupun modern ini, kalau bisa kita harus bisa memahami dan menggunakan dengan baik supaya tidak malah justru memecah belah bangsa kan. Jadikanlah itu justru mempersatukan bangsa kita, mempersatukan dari kebinekaan, menjaga toleransi. Dan juga ada di samping literasi ada filter ya, filterasi. Gimana kita ada menyaring informasi-informasi yang kira-kira itu hoax yang bisa mengancam keselamatan bangsa kita. Termasuk juga keselamatan diri sendiri kan. Mana adanya di medsos adanya judi online, ada pinjol yang tidak jelas, dan juga ada unsur-unsur provokasi yang bisa membuat kedamaian kita terganggu gitu ya. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar menilai, menyaring informasi yang masuk sehingga bisa kita mawas diri. Dan juga ada game-game seperti itu kalau bisa dibatasi ya. Karena kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kalau sudah asik main game susah dikasih tahu dia. Bahkan kalau dikasih tahu bisa marah karena kadang asiknya. Nah, kadang kita sendiri juga kalau misalnya pas dengerin musik sedang asik dimatiin kan marah kita. Nah, di situ gimana cara kita mengantisipasi hal itu? Kecuali ada pembatasan game, misalnya jangan sampai lewat di jam 10 game itu sudah off dari servernya off dari servernya gitu loh, sehingga anak-anak itu bisa memiliki pola hidup yang benar. Kalau dulu zaman kita kan tidak ada game, tidak ada HP, kita beraktivitas terus itu cenderung lebih kesehatan jasmani. Iya. Nah, itu salah satu contoh. Manfaatkanlah teknologi digital ini dengan baik untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup di kemudian hari. Ini pesan untuk generasi muda kita ya. Juga yang teman-teman yang sudah dewasa, yang mungkin masih ada ada yang gagap teknologi misalnya, itu kita nggak ada batas waktu itu untuk mengenal, mempelajari pengetahuan teknologi digital ya. Orang-orang tua kita masih belum bisa pakai yang namanya HP layar sentuh gitu, masih menggunakan HP jadul misalnya. Nah, itu perlu juga kita berikan pemahaman. Nah, begitu sedikit dari Yapindu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Dan mungkin tadi juga ya dari wawasan kebangsaan itu rata-rata memang organisasi sudah melaksanakan ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk literasi digital ini kita lanjut saja untuk literasi digital kan di era sekarang ini benar-benar sangat penting sekali ya untuk dipahami, untuk dipelajari, bahkan untuk digunakan secara bijak. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga ada sarannya atau mungkin ada sisi baik dan negatif tentunya, mungkin bisa disampaikan menurut pandangan Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih. Tentunya kami dari orang di daerah Bali itu juga tidak bisa melarang ya informasi atau medsos dan yang lainnya itu, bahwa perkembangan zaman seperti apa yang dibilang Jeromangku tadi dulu dengan Bu Ayu dulu tidak ada seperti ini. Nah, ini perkembangan zaman, kita tidak bisa menolak itu.
bahwa harus. Nah sekarang kita untuk mengendalikan anak cucu dan kita itu seperti apa ya, kita yang harus bisa. Kita harus bisa atau menangkal hoax tadi itu juga, kita harus bisa ya seperti apa pembatasan daripada penggunaan medsos tersebut. Ya karena banyak sekali sudah ini kalau kita disalahkan penggunaannya itu ya itu yang perlu kita jaga dengan anak cucu. Kita berangkat dari keluarga kita sendiri aja dulu untuk melarang, untuk membatasi daripada penggunaan medsos. Sebatas mana penggunaan medsos itu digunakan, baik untuk ilmu pengetahuan di sekolah ini silakan, tetapi untuk bermain tadi dibilang bermain game dan yang lain-lainnya itu yang perlu kita batasi anak cucu kita ataupun saudara-saudara kita biar mereka tidak kebablasan. Untuk mengatasi hoax itu juga sebenarnya kita sendiri yang berawal dulu. Kalau ada TikTok broadcast dan yang lainnya itu masuk, ya kita filter dulu, jangan langsung kita forward. Begitu kita forward ya sudah kita juga ikut menyebarkan hoax tersebut. Apa inilah ya, apa ini betul, apa yang informasi ini apa enggak. Lebih baik kalau kita tidak tahu, enggak usah di forward, biarin aja, simpen atau delete aja. Kalau itu mungkin salah satu contoh-contoh untuk menghindari hoax dan yang lain-lainnya itu. Kalau itu tujuannya memang yang penyebar hoax itu ya memang ada untuk mengacaukan keamanan, ada mengacaukan situasi atau membuat perasaan orang lain yang tidak senang. Dia tidak sadar bahwa ada undang-undang ITE itu sebenarnya mereka juga bisa dilakukan ancaman hukuman. Tapi ya untuk kita pribadi itu seperti tadi aja, bahwa kita jangan serta-merta begitu ada informasi masuk kita langsung take forward gitu. Itu menyuburkan mereka. Berarti kita baca dengan adanya itu mungkin untuk mengurangi. Itu sih dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang harus dipilah ya untuk media sosial. Silakan Ibu. Ya, semua sudah dibahas. Jadi intinya kita memang kalau seperti Pak Agung tadi bicarakan, yaitu berita-berita yang tidak benar itu ya kita seleksi dulu, kita baca dulu. Biasanya kan biasanya sih para kita ya, ibu-ibu ya. Jadi kan kita tuh suka baca, oh ini ada info ini. Jadi, tapi kita kadang lupa menyeleksi, oh ini kok ini. Nah, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan untuk seperti itu, tapi ya itu tadi kita memang harus dengan adanya seperti ini kita bisa saling mengingatkan, saling menyeleksi dan jadi dari intern keluarga dulu seperti Pak Agung tadi bilang, ya itu sangat bagus sekali. Mungkin semua itu udah dibahas dari Pak Jero, Ibu Cantik, Bapak Agung, ya itu semuanya itu sudah dibahas. Ya intinya kita itu apapun itu kita harus seleksi dulu. Itu mungkin dari kami ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ada menambahkan lagi atau mungkin sudah? Ya, jadi mungkin literasi digital ya. Jadi digital saat ini, media sosial saat ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita juga tidak menampik bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, benar ya. Apa-apa serba mudah ya untuk mendapatkan informasi. Tapi kembali lagi kita juga harus menggunakannya secara bijak ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasi ya. Dan teman-teman, demikian podcast kita hari ini. Senang sekali tentunya ya sudah berbagi informasi banyak hal tentang wawasan kebangsaan dan juga literasi digital bersama 4 narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya ucapkan juga terima kasih tentunya kepada narasumber, juga kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Cabi Literasi Akademi, dan juga teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita di lain kesempatan ya bisa berbincang kembali, karena sudah tidak terasa waktunya sudah hampir habis, dan kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya. Saya Giani pamit undur diri. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.